yang miliatan, Pak, atau kehilangan opportunity yang miliatan. Nah, jadi upaya smooth and fast docking ini di kemudian hari harus merupakan upaya dari dua belah pihak. Kalangan memperbaiki diri, yang pelayaran juga harus memperhatikan docking sebagai sesuatu yang krusial. Nah, kita ke slide yang berikutnya, Pak Doni. Nah, mungkin juga kalau saya balik lagi ke arah new normal, Pak, kita tetap di upaya dua, Pak. Salah satu hal yang sedang kami upayakan adalah bagaimana proses docking tersebut interaksi antara ship owner dan teman-teman di galangan itu semakin berkurang. Dimana ketika kita bicara hal-hal yang harus diperbaiki, kita mulai dorong bagaimana kita mulai menggunakan Zoom sehingga kita memasuki arah new normal ini, dimana kita mulai menghindari interaksi yang lebih dekat. Nah, upaya ketiga ini kita lebih banyak bicara kepada teman-teman di pemerintahan. Ini adalah salah satu hal yang krusial bahwa pemerintah memainkan peranan yang sangat penting untuk menciptakan sebuah iklim yang kondusif agar industri maritim bisa bertumbuh, Pak. Jadi kita sayang sekali kalau kita lihat Indonesia yang kalau dari segi market kapal itu tidak bisa dipungkiri, kita marketnya besar sekali, Pak. Tapi jika kebutuhan kapal tersebut masih didapatkan dari kapal bekas dari luar negeri maupun impor kapal, akhirnya industri maritimnya tidak akan bertumbuh dan defisit transaksi berjalan yang terjadi dari impor nasi kapal akan terus membebani neraca perdagangan bangsa kita. Nah, kalau kita lihat kenapa industri maritim di Korea, Jepang, China, dan Vietnam bertumbuh besar, Pak? Karena ada kebijakan pemerintah yang jelas, dan saya tekankan di sini, Pak, bersifat jangka panjang. Nah, kalau kita lihat, Pak, waktu ketika Bapak Presiden kita terpilih, Pak Jokowi, tahun 2014, kita lihat bagaimana banyak slogan-slogan yang mengatakan Indonesia harus menjadi negara maritim yang kuat. Indonesia tidak boleh lagi membelakangi laut, tapi harus menjadikan laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini, Pak. Waktu itu kalau kita lihat, Pak, dari Bappenas segala macam mulai menggambarkan bagaimana Indonesia membutuhkan 2.000 sekian kapal, Pak. Di tahun 2014 sampai 2020 sekian, Pak. Nah, ketika teman-teman kita di asosiasi pendengar tersebut, Pak, banyak yang berinvestasi, Pak, untuk mempersiapkan diri agar ketika kebutuhan kapal-kapal baru tersebut terrealisasi, kita tidak impor kapal lagi, Pak. Tapi akhirnya rencana menjadi rencana, Pak. Dari apa yang direncanakan kurang dari 15% dari rencana pembangunan kapal tersebut yang baru terrealisasi hari ini, Pak. Jadi ini sesuatu yang begitu Pak, menyedihkan, Pak. Mohon maaf, Pak, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti pejabat, fokusnya mulai berbeda. Kapan sebuah industri yang nature-nya memang long term tersebut bisa bertumbuh jika pemerintah tidak menjadikan memberikan suatu roadmap yang jangka panjang agar industri ini punya kesempatan untuk bertumbuh. Nah, kalau kita lihat investor internasional, Pak, hari ini kita memang, saya tidak katakan kita harus memproduksi mesin, karena memang untuk biaya R&D untuk memproduksi mesin segala tidak mudah, Pak, tidak murah, Pak. Tapi saya yakin, Pak, jika kita bisa mulai memberikan suatu optimisme jangka panjang, paling tidak lah, Pak, ya, kalau saya lihat pabrik-pabrik mesin yang di Jepang maupun di Germany mulai paling tidak membuat perakitan lokal, Pak. Kita nggak usah bicara casting, engine block, atau metalurgi lain yang cukup kompleks, Pak. Tapi jika kita bisa mulai mengassembly mesin-mesin di dalam negeri, local content 30-35% sudah akan terjadi. Tetapi apa yang harus kita miliki? Rencana jangka panjang, Pak. Jika kita bisa pilih, Pak, mohon maaf jika hal ini harus saya ceritakan sedikit. Seperti di tahun 2015, 2016 ada program pembangunan kapal ikan, Pak, yang ukuran kecil 25-30 GT, Pak. Tiba-tiba harus bangun ribuan kapal, Pak. Bahkan untuk istilahnya, Pak, kalau kita
mesin kapal tersebut istilahnya pakai motor tempel lah Pak. Mesin-mesin yang sederhana Pak. Akhirnya karena kebutuhan mendadak yang membutuhkan ribuan mesin tersebut, akhirnya kita serabutan buat kapal, ada yang dari India, ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, segala macam Pak. Tanpa industri-industri kapal mesin tersebut membuat effort untuk local assembly. Kenapa? Karena kembali lagi tidak ada rencana jangka panjang. Tapi kalau kita lihat kebutuhan kapal ikan di kemudian hari tetap akan banyak. Dan kalau kita bisa bikin suatu rencana, oke, setiap tahunnya kita akan butuh kapal ikan 1.000, 1.500, 10 tahun ke depan akan seperti itu. Mudah bagi kami dari Iperindo untuk mengajak produsen kapal, produsen mesin dari Korea, misalnya Busan, atau dari China, Dongfeng, segala macam, paling tidak untuk mulai mengajak mereka ke sini dan mulai melakukan local assembly. Dan local assembly tersebut ketika keperluannya semakin hari semakin jelas, semakin besar, saya yakin mereka akan semakin mengalihkan proses tersebut di Indonesia dan apa yang terjadi, local content akan meningkat. Nah, di poin yang terakhir, di upaya ketiga ini Pak, sebetulnya kita butuh strategi yang very clear cut, government regulation yang strong Pak. Karena ketika kita lihat Pak, di tahun 2005, 2006, ketika Pak Kuntoro menjadi ketua INSA pada zaman tersebut mendorong program asas kabotaj dengan kuat sekali Pak. Apa yang terjadi? Kita lihat undang-undang pelayaran muncul Pak. Dan ketika undang-undang pelayaran muncul Pak, kita hari ini kita lihat bagaimana pertumbuhan pelayaran. Jumlah kapal yang hanya ada 6.000 di tahun 2006, hari ini berdasarkan catatan INSA sudah ada sekitar 26.000 Pak. Tumbuh 20.000 kapal dalam tempo hanya 14 tahun. Ini kan sudah bukti yang jelas Pak, bahwa dengan regulasi pemerintah yang jelas, ada keberpihakan pemerintah yang jelas, industrinya pasti akan bertumbuh Pak. Nah, kenapa asas kabotaj ini hanya berhenti di pelayaran? Tidak kita dorong all the way ke industri galangan kapalnya saja Pak. Amerika sudah membuktikan dengan Jones Act, mereka tidak hanya membuat asas kabotaj untuk pelayarannya saja, tapi Jones juga mengatakan alangkah indahnya jika kapal tersebut dibuat di Amerika juga. Akhirnya industrinya akan bertumbuh. Nah, jadi yang keempat Pak, yang berikutnya. Nah, ini Pak, barusan ada yang kirim pesan Pak, beli kapal bekas karena lebih murah dibandingin bangun kapal baru. Nah, ini ada solusinya Pak. Sebetulnya kalau saya lihat solusinya adalah pihak perbankan. Hari ini memang kadang-kadang dengan mudah, bahkan saya pun Pak, kalau kita harus membeli, misalnya kita harus membeli sebuah tanker yang berapa ribu ton lah, 3.000 atau 4.000. Kalau kita tanya, bangun dalam negeri berapa? 10 juta US. Beli bekas dari Korea atau dari Jepang, udah 15 tahun, 20 tahun, mungkin 3 juta Pak. Dengan charter rate yang sama yang kita dapatkan, otomatis Pak, kita akan beli kapal yang bekas 3 juta Pak. Tapi jika hari ini pemerintah melalui lembaga-lembaga pembiayaan mulai masuk untuk memberikan insentif bagi pelayaran yang membeli kapal akan membangun kapal di dalam negeri. Monggo, saya juga tidak katakan bahwa kita harus menutup impor kapal bekas sama sekali. Tapi jika kita bisa mulai bedakan, silakan jika Bapak mau impor kapal bekas, ya monggo, silakan payback period 5 tahun, bunga double digit. Tapi jika membangun kapal dalam negeri, payback periodnya kita berbicara mengenai 15 tahun. Bunga mungkin sekitar 6-7%. Saya yakin Pak, jika terjadi hal tersebut akan terjadi shifting Pak. Bukan shifting yang itu, tapi shifting sukarela Pak. Sama seperti bagaimana Gojek, bagaimana sekarang memberikan suatu alternatif yang lebih enak Pak. Jadi kita mulai katakan kepada perbankan, ayo dong, lihat ini sebagai sesuatu yang jangka panjang. Galangan bank tidak hanya membiayai galangan, tapi berikut off-taker-nya, yaitu perusahaan pelayarannya. Ujung-ujungnya akan indah Bang. Ujung-ujungnya cash flow pelayaran juga akan sehat. Kapal baru pasti lebih hemat bahan bakar
yang dengan